Shalom jemaat terkasih, bagaimana kabar Anda di akhir pekan ini? Kiranya apapun yang menjadi pergumulan Anda, tangan Tuhan tetap senantiasa menyertai Anda. Bersama saya Elizabeth, Betel News pekan ini. Ibadah doa, pujian, dan penyembahan akan diadakan pada hari Kamis tanggal 12 November 2015 pukul 6.30 bertempat di Stairway from Heaven. Dalam ibadah ini akan diadakan doa pengurapan bagi yang sakit dan mengalami pergumulan. Mari kita mengajak rekan-rekan, saudara ataupun kerabat kita untuk menghadiri ibadah ini. Rasakan dan alami lawatan tangan Tuhan. Dalam ibadah ini akan juga dihadiri oleh seorang pencipta lagu dan penyanyi Sunda, yaitu Bapak Dadi. Oma Opa, kami mengundang Anda semua untuk hadir di dalam ibadah Senior Club pada hari Sabtu tanggal 14 November 2015 pukul 9 pagi bertempat di Stairway from Heaven dengan pembicara PDP Suseno. Kebaktian penyegaran rohani akan kembali diadakan pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 pukul 6.30 bertempat di Stairway from Heaven dengan pembicara Pendeta Hendro Suryanto. Kami mengundang segenap jemaat untuk menghadiri ibadah ini. Like a fire shut up in my bones, I want the world to know you are God. Saya tumbuh dan besar di keluarga dengan latar belakang non-Kristen dan boleh dibilang keluarga saya itu tidak harmonis. Ketidakharmonisan keluarga ini membuat saya menjadi seorang anak yang minder, seorang anak yang mudah kecewa dan mudah mengasihani diri sendiri. Saya berpikir dulu itu saya anak yang paling sial, anak yang paling tidak beruntung dibandingkan dengan teman-teman saya yang lain. Dan bahkan sampai waktu saya kuliah itu saya harus kecewa banget dengan keluarga saya karena saya harus putus kuliah dan saya memutuskan untuk kabur dari rumah selama 2 tahun. Sampai suatu hari teman sekolah saya mengajak saya untuk ibadah di Archer Youth Community. Di Archer Youth Community ini benar-benar Tuhan pulihkan saya. Saya belajar apa yang namanya kasih, saya belajar bagaimana caranya mengampuni, dan bahkan saya belajar untuk lebih percaya diri dan membuat saya menjadi seorang anak yang bisa memimpin gitu. Dan bahkan Tuhan angkat saya ke level yang lebih tinggi ketika saya terus naik jabatan di perusahaan saya, hingga sekarang saya menjadi kepala di perusahaan tempat saya bekerja. Tuhan juga pulihkan keluarga saya yang dulunya tidak harmonis menjadi rukun kembali. Bahkan saya juga bisa membelikan sebuah rumah untuk keluarga saya. Tuhan benar-benar mengangkat kita lebih tinggi lagi ketika kita mau dan bersedia untuk dibentuk oleh Tuhan. Jadi pesan saya untuk anak-anak muda di tempat ini, ayo kita terus berusaha menjadi seorang anak yang berdampak, bukan hanya di komunitas kita tapi di keluarga juga. Pelayanan Misi Berkat dan GBI Beto akan mengadakan rangkaian Mission Tour ke Jawa Timur bertempat di Kota Malang, Mojokerto, dan Surabaya. Mari dukung dan terlibat dalam pelayanan Misi Berkat dengan biaya perjalanan sebesar Rp3.500.000 per orang. Kami juga menanti partisipasi jemaat sekalian untuk terlibat di dalam doa, daya, dan dana. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi kantor ibadah dan nomor yang tertera di warta cetak gereja. Dulu saya tidak mengerti apa arti pernikahan. Saya dapati pernikahan saya berantakan dan tidak bahagia. Saya ingin tinggalkan istri saya karena saya pikir saya telah menikah dengan wanita yang salah. Sampai akhirnya Tuhan memulihkan pernikahan saya. Cinta saya hilang.
Sulit bagi saya untuk mengampuni suami saya dengan wanitanya yang begitu banyak. Pada akhirnya, saya dapat menerima suami saya kembali dan mengampuninya. Anda ingin tahu bagaimana Tuhan memulihkan kami? Kami akan bagikan di retreat. Kami doakan agar Anda semua mengalami keindahan dalam pernikahan seperti yang kami alami. Segera daftar ya. Shalom jemaat Tuhan, dalam rangka perayaan Natal tahun ini, mari kita bersama-sama membawa hadiah Natal yang terbaik bagi Yesus, yaitu membawa jiwa-jiwa bagi Kristus. Untuk itu saya minta kesediaan Bapak Ibu Saudara mengisi form VIP list yang sudah dibagikan. Tuliskan 5 nama orang yang belum percaya, lalu doakan setiap hari supaya hati mereka terbuka bagi Kristus. Potongan kartu VIP list sebelah kiri, silakan Bapak Ibu simpan. Potongan kartu VIP list sebelah kanan dikumpulkan untuk didata, lalu didoakan oleh para hamba Tuhan dan para pendoa syafaat. Kemudian bersahabatlah dan layanilah apa yang menjadi kebutuhan mereka. Setelah itu, undang mereka ke perayaan Natal di akhir tahun ini. Silakan Bapak Ibu mengisi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom saudaraku, Warren Buffett dikenal sebagai orang terkaya nomor 2 di dunia. Tetapi dia tinggal di rumah yang sudah dimilikinya sekian puluh tahun yang lampau. Mobilnya juga tidak baru dan dia selalu mengenakan pakaian yang tidak branded. Dia pernah berkata, jangan memakai sesuatu untuk menciptakan gengsi supaya dianggap hebat oleh orang. Gunakan sesuatu yang nyaman buat Anda. Betapa bijaksananya apa yang dia sampaikan. Ketika kita hidup sederhana, yang penting jujur, tidak nipu sama orang lain, tapi hidup berkenan kepada Tuhan, kita bisa mengalami kebahagiaan dalam hidup ini. Ada banyak orang yang sebetulnya bukannya tidak diberkati Tuhan, tetapi dia selalu kekurangan karena gaya hidup boros. Saudara, belajarlah merencanakan keuangan kita dengan baik. Jangan hanya membeli karena dorongan hati yang sesaat, tetapi milikilah planning. Dan jangan panasan lihat orang lain. Orang beli ini kita rasanya kalah kalau kita tidak juga beli barang tersebut. Hidup sederhana, berpada dengan apa yang ada, mencukupkan diri dengan berkat Tuhan. Yang penting kita hidup jujur, berkenan kepada Dia. Maka segala berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Amin. Demikian rangkaian Battle News pekan ini. Kiranya kita semua dapat hidup di dalam kesederhanaan dan kejujuran sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakan. Saya Elizabeth undur diri, sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.